Anda masih di Sapa Indonesia Pagi dan kami kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Setiap hari Senin kita berikan kesempatan untuk membahas seputar tanya jawab vaksinasi COVID-19. Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 021 5366 0500. Ada Profesor Hingki. Prof. Hingki Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI yang akan menjawab pertanyaan Anda. Prof. Hingki, sehat ya Prof? Alhamdulillah, makasih Timothy juga ya. Sehat juga, terima kasih Prof. Hingki. Saya langsung saja Prof ke pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Ini yang pertama dari @_Michael S4. Selamat pagi dokter, saya Mikael ini bacanya. Mikael, usia saya 19 tahun, tinggi saya 166 dan berat 70 kg. Saya mempunyai riwayat infeksi lambung. Apakah yang mempunyai riwayat infeksi lambung bisa divaksin dok? Silakan Prof. Makasih Timothy. Jadi Timothy ini melihatnya usia sudah eligible untuk divaksin, gizi cukup. Ada riwayat infeksi lambung itu tidak kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi. Jadi kalau Michael merasa dalam keadaan sehat, baik minum obat atau tanpa minum obat, silahkan divaksinasi. Aman, insya Allah harusnya sih nggak ada masalah. Bisa ya seharusnya. Kalau ada, kadang-kadang kita mendengar setelah vaksinasi merasa ada gangguan di perut gitu dok. Oh iya, nah, itu gimana? Jadi mungkin kalau ada gejala setelah diimunisasi, kan mungkin karena infeksinya, saya nggak tahu ini tadi kronis atau enggak, tapi barangkali punya obat yang biasa diminum, silakan diminum, ya 1-2 kali. Kalau tidak membaik, berobat ke dokter. Tapi kalau sudah menghilang dalam 1-2 hari, ya saya kira itu bukan gara-gara vaksinnya, mungkin gara-gara itu ya immunization stress related response. Ya, jadi kalau kita cemas, ya itu asam lambung pun dengan sendirinya akan meningkat, sehingga pada waktu kita dilakukan vaksinasi itu akan mengganggu. Namun beri saja obat yang biasa diminum, harusnya 1-2 hari menghilang. Bahkan harusnya tanpa obat bisa menghilang. Namun kalau melanjut, segera berobat ke dokter untuk dicari penyebab lain. Apakah ada yang lain? Karena kalau akibat imunisasi 1-2 hari menghilang dia. Oke, nah kalau misalkan ada efek ya, bukan efek atau mungkin sesuatu yang dirasakan. Seperti kan ada yang mengatakan ada sakit kepala atau mungkin gangguan pada lambung gitu. Ada tidak sih harus berapa lama baru boleh minum obat setelah vaksinasi? Berapa jam kah atau mungkin sehari dulu dibiarkan vaksinasinya baru boleh minum obatnya atau ada larangan seperti itu tidak dok? Jadi obat itu untuk menyembuhkan penyakit. Penyakit itu menimbulkan gejala. Jadi obat diperlukan bila ada gejala. Jadi seperti Michael nih, dia ada infeksi lambung, dia minum obat pencegah infeksi lambung, tidak dianjurkan. Namun waktu divaksin kemudian timbul gejala yang dikenal seperti infeksi lambung, ya segera minum, jangan ditunda. Segera saja ya? Segera, jangan ragu-ragu. Sesuai anjuran, sesuai dosis, dan lihat efeknya. Ya, harusnya membaik dalam 1-2 hari. Ya, nggak perlu menambah dosis, nggak perlu mengurangi dosis, dan jangan menunda. Begitu gejala timbul, segera berobat. Jadi jangan tahan-tahan dulu nanti kalau udah semakin sakit baru minum nggak perlu ya, langsung saja segera kalau memang ada. Obat-obat secara umum tidak mengurangi daya lindung vaksin. Belum cukup bukti menyatakan ada obat ini mengganggu. Ya ada ya obat yang pasti ya. Tapi obat-obat yang penyakit umum yang gejala-gejala yang biasa kita rasakan itu tidak mengganggu, daya lindung vaksin. Silakan. Jadi ini dokter atau Prof. Hingki mengingatkan jangan juga jadi takut-takut, malah jadi asam lambungnya naiknya karena takut, bukan karena vaksin ya. Saya lanjutkan lagi Prof. Hingki ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @Meli_Meliana Azhari.
Selamat pagi dokter, pada tanggal 3 Mei kemarin saya baru kuret. Lalu tanggal 15 September kemarin baru mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Dan tanggal 13 Oktober akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Sedangkan itu hari masa subur saya dok dan ingin memprogram hamil. Apakah setelah vaksin dosis kedua nanti akan mengganggu program hamil saya dok? Silakan Prof. Makasih Meliana. Jadi saya ucapkan selamat ya karena masuk dalam program dan telah dilakukan persiapan. Kemudian juga menyediakan diri untuk mencegah terhadap penyakit yang berbahaya untuk memastikan kehamilan langsung aman. Maka pada waktu nanti tiba saatnya untuk divaksinasi, itu tidak akan mempengaruhi program Meliana ini. Oke. Tidak akan mempengaruhi kesuburan, tidak mempengaruhi perdarahan, tidak mempengaruhi apapun terhadap siklus menstruasi karena ya jalannya beda. Kalau pembuahan kan di rahim, hormonnya dari indung telur, ya, dan telurnya dari indung telur. Yang disiapkan itu rahim, karena rahim itu pabrik untuk pertumbuhan janin, karena itu harus disiapkan dengan seoptimal mungkin, suhunya, ketebalannya, kekentalannya, lendirnya, hormonnya. Nah kalau vaksin lain lagi tempatnya dan nggak mempengaruhi hormonal, jadi justru rasa kecemasan itu yang akan mengurangi keberhasilan. Oke. Jadi saya anjurkan happy, bersyukur, niat, ya berdoa. Itu justru menambah keberhasilan, menambah kesuburan, dan meningkatkan sistem imun juga. Ya, jadi mudah-mudahan niat tercapai, COVID dapat kita lindungi. Oke, jadi tidak ada efeknya terhadap program kehamilan. Jadi harus dijalani dengan senang, dengan penuh percaya diri begitu ya. Jangan sampai ragu-ragu. Justru itu yang akan bisa mengganggu gitu ya. Yang cemas itu justru kecemasannya ya. Jadi jangan cemas itu untuk Ibu Meliana. Semoga programnya lancar dan vaksinasinya bisa terlaksana dengan baik. Saya lanjutkan lagi Prof. Hingki ke penanya berikutnya. Ini dari @cosmos_abdlh Abdullah, tampaknya ini Cosmos Abdullah. Selamat pagi dokter, usia ibu saya 60 tahun. Ibu saya baru keluar dari rumah sakit pada tanggal 25 September kemarin. Ibu saya saat ini tahap recovery stroke yang diakibatkan hipertensi, pendarahan dan penyumbatan. Apa boleh disuntik vaksin COVID-19 dok? Silakan Prof. Ya, jadi Ibu Bunda dari Pak Cosmos ini mengalami gejala gara-gara penyumbatan pembuluh darah. Ya. Nah, tentunya proses recovery penyakit seperti demikian memerlukan waktu yang berbeda-beda tergantung dari lokasi, luasnya daerah yang terdampak, usia, dan faktor-faktor lain. Jadi biasanya memerlukan waktu untuk pulih, dan biasanya memerlukan waktu untuk memakan obat-obat jangka panjang. Nah, untuk itu harus petunjuk atas dokter yang merawat stroke kemarin. Apakah pembuluh darah sudah lancar, obat yang diminum tidak mempengaruhi kekentalan darah, apakah sudah full recover, apakah perlu fisioterapi. Nah, bila dalam keadaan terkendali, tahapan di imunisasi ya. Namun kalau mungkin baru 1 minggu, 2 minggu, harus dipastikan dulu tidak ada gejala sisa, obat yang diminum tidak mempengaruhi keadaan secara umum, baru bisa divaksin. Jadi ini termasuk yang harus berkoordinasi erat dengan dokter yang menangani ya Prof ya, karena tiap orang berbeda-beda pemulihannya ya. Betul, lokasi penyumbatannya beda, jadi harus ada surat dari dokter deh. Oke, jadi silakan terus berkonsultasi dengan dokternya. Ini ibunya berarti harus tunggu lampu hijau dulu gitu ya Prof ya. Silakan. Harus tunggu lampu hijau dulu dari dokter yang menangani. Tapi begitu dokter mengatakan sudah aman, berarti ini sudah bisa. Bahwa ada kondisi penyakit yang pernah dialami tidak menutup kemungkinan
untuk divaksin gitu ya Prof ya? Hanya soal penundaan aja. Penundaan saja, oke. Namun suatu saat mudah-mudahan bisa divaksin. Oke, menunggu kondisi terbaiknya untuk divaksin. Baik, terima kasih Prof. Iki sudah menjawab pertanyaan tersebut.